Baik, ini video tentang lanjutan dari turunan ya. Saya minta maaf karena baru sempat buat videonya dan semoga video ini bisa membantu Anda dalam belajar tentang turunan pada mata kuliah analisis real ya. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan definisi daripada turunan itu sendiri ya. Kalau kalian masih ingat, atau saya mengulang lagi bahwa turunan dari disingkat ya fx, turunan fx itu adalah dfx sama dengan fc dibagi dengan x kurang c. Nah, kemudian ketika kita ambil limitnya, limit x menuju c dari dfx, itu adalah limit dari x menuju c dari fx kurang fc dibagi dengan x kurang c. Nah, kalau limit ini ada, jadi ibaratnya ya, kalau dia jika ada, disebut derivatif ya. Derivatif atau fungsi f turunan di c ya. Nah, dan ini dituliskan dengan f aksen c ya, atau df per dxc atau dfc. Jadi huruf besar ya, ini turunan beda dengan di atas. Oke. Nah, sehingga f aksen c itu sama dengan dfc atau dxc itu adalah limit dari x menuju c dari fx kurang fc per x kurang c ya. Nah, ini ada jika limitnya itu ada ya. Nah, kalau limitnya itu ada, maka turunan itu juga ada ya. Nah, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jika f aksen c ada, maka dikatakan fungsi f mempunyai derivatif di c ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang saya berikan contoh ya. Contoh ya. Fx sama dengan sinus x. Cari turunannya f aksen c misalnya ya. Oke. Nah, ingat bahwa kita memakai rumus seperti yang di atas ini, f aksen c sama dengan itu ya. Maka f aksen c itu sama dengan limit dari x menuju c dari fx kurang fc dibagi dengan x kurang c. Saya. Nah, fx-nya itu adalah sinus. Berarti limit x menuju c dari sinus x kurang sinus c dibagi dengan x kurang c. Oke? Nah, ini kita bisa buat kalau kita gantikan x-nya itu adalah c plus h ya. Berarti limit x menuju c menjadi h menuju 0. Berarti ini sinus c plus h kurang sinus c
dibagikan dengan H ya, karena C plus H uh, uh, X-nya kan C plus H, jadi C plus H kurang C, berarti sisa H ya. Nah, ini sama dengan limit dari H menuju 0, kosinus C plus setengah H, sinus setengah H bagi setengah H. Itu sama dengan, nah kita masukkan aja. Jadi cos C plus setengah kali 0 dikalikan dengan sinus 0 bagi 0. Bisa? Nah, ini adalah cos C. Sehingga kita tahu bahwa kalau saya punya f x-nya sinus x, maka turunan dari f aksennya, turunan dari x-nya adalah kosinus x. Bisa ya? Nah, sekarang pertanyaan Anda pasti ini dapatnya dari mana ini nih? Ini dari sini nih. Ya, sinus ke kosinus. Sinus C plus H kurang sinus C bagi H sama dengan kosinus C plus setengah H kali sinus setengah H plus setengah H. Ya. Nah, kita ingat bahwa kalau saya punya rumus, ini kan sinus dan sinus. Iya toh? Ini dang sinus. Ini adalah sinus. Jadi ini misalkan, saya misalkan ini adalah A. Ya, ini adalah A. Ini adalah B. Ya kan? Nah, jadi catatan ya. Saya buat catatan di sini. Kalau saya punyai ini ya, sinus C plus H kurang sinus C bagi H. Ini sama dengan apa? Itu ya. Kenapa dia sama dengan yang di atas nih? Oke. Kita ingat bahwa rumus dari sinus A kurang sinus B. Sinus A kurang sinus B sama dengan 2 cos A plus B bagi 2 sinus A kurang B per 2. Bisa ya? Nah, kita ganti menjadi ini adalah A, ini adalah B. Oke, berarti dia jadi 2 kosinus dari apa? C tambah H tambah C bagi 2 sinus C tambah H kurang C per 2. Baru dibagikan. Sekarang kalau sini saya punyai sinus C tambah H kurang sinus C bagi H. Nah, ini semua dibagi dengan H. Oke. Nah, ini jadi apa? Ini sama dengan 2 cos 2 cos sorry ya. Ini ya, betul ya. 2 cos ini dikurung ya. 2 cos 2C tambah H per 2 sinus H per 2 baru dibagi semua oleh H. Oke, sehingga ini bisa
sederhanakan menjadi kosinus 2C tambah H kita langsung sederhanakan aja ya. Jadi ini sederhanakan menjadi kalau sudah di sini berarti ini H/2 ya. Sebentar. Ya. Berarti ini bisa disederhanakan menjadi cos C tambah H/2 ya sinus H/2 dibagi semua dengan H/2. Oke. Nah, ketika kita kenakan limit, jadi ini kita masuk langsung dengan limitnya ya. Jadi kalau saya punya limit dari H menuju 0 dari sinus C plus H kurang sinus C bagi H itu sama dengan sama aja dengan kita membuat limit H menuju 0 dari kosinus C plus H/2 sinus dari H/2 dibagi dengan H/2 ya. Nah, ini sama dengan apa? Nah, ini sama aja dengan limit dari H menuju 0 dari cos C tambah H/2 ya. Kemudian di sini limit dari H menuju 0 dikali ya sinus H/2 dibagi dengan H/2. Ingat bahwa limit ini adalah 1 ya, ini. Nah, ini berarti dia sama dengan limit H menuju 0 dari cos C tambah H/2. Ya, sehingga kita masukkan saja limitnya, berarti dia menjadi cos C tambah 0/2 ya. Berarti dia sama dengan cos C. Jadi, rumusnya seperti itu. Ya, jadi ketika ini saya dapat kenapa sampai dari sinus X kurang sinus C sama dengan ini. Ya. Nah, itu sama saja dengan ini yang di bawah. Jadi rumusnya itu dapat dari ini. Cos C plus setengah H sinus setengah H. Jadi rumus yang di atas ini adalah jabarannya. Oke. Nah, bagaimana dengan sinus? Nah, itu tadi cos ya. Nah, bagaimana dengan sinus sendiri? Kalau saya punya, saya ini nomor 2 ya. Kalau saya punya fx-nya adalah sinus, cos ya. Nah, turunannya bagaimana? F aksen X-nya. F aksennya sama dengan apa? Ya. Nah, ini kita akan mencari seperti biasa, seperti yang nomor 1 tadi. Yang pertama, kita harus buat dulu apa? Kita masukkan F aksen C-nya sama dengan limit dari H menuju 0 dari kosinus ini C tambah H
kurang cos C ya dibagi dengan H. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan cari turunan dari kosinus X-nya itu apa. Yang pasti, waktu kalkulus kita sudah tahu bahwa turunan dari cos X itu adalah negatif sinus X. Nah, bagaimana caranya mencari dengan menggunakan menggunakan definisi dari limit. Nah, jangan lupa untuk mengisi absensinya ini. Ya. Oke. Jadi kita mulai seperti rumus limit biasa ya. Jadi saya punyai f aksen C itu sama dengan limit dari H menuju 0 kosinus C plus H bagi H kurang cos C ya. Nah, sampai di sini kita harus jabarkan lagi yang ini. Sorry ya, salah nulis ini. Kita harus jabarkan lagi rumus dari kosinus A kurang kosinus B ya. Jadi ini saya punyai kosinus C tambah H kurang cos C dibagi dengan H. Ya. Nah, ini adalah kita buat dulu ya. Nah, kalau cos C tambah H kurang cos C bagi H itu sama dengan apa? Nah, kita ingat rumus dari cos A kurang cos B. Ya. Jadi, sini aja ya. Cos A kurang cos B. Itu sama dengan apa? Sama dengan negatif 2 sinus A plus B per 2 sinus A kurang B per 2 ya. Nah, berarti ini kita jabarkan menjadi minus 2A. Di sini aja ya kita tuliskan ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa cos C plus H kurang cos C bagi H itu sama dengan ini ya. Jadi ini kan A misalkan C plus H itu adalah A, C-nya itu adalah B ya. Berarti cos C plus H kurang cos C itu sama dengan negatif negatif 2 sinus negatif 2 sinus A-nya adalah C plus H, B-nya adalah C bagi 2 sinus A-nya adalah C plus H, B-nya adalah C per 2. Dibagi dengan H semua ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan negatif 2 sinus 2C plus H bagi 2 sinus H per 2 dibagi dengan H. Ya. Terus ini adalah dia bisa apa? Jadi, dia menjadi negatif 2
sinus C plus H per 2 sinus H per 2. Ya, dibagi. So, kalau kita hapus ini ya, ini berarti dia menjadi dibagi dengan A per 2. Ya, oke. Nah, kita lanjut. Sehingga kita lanjut di sini ya, limitnya. Jadi, kalau saya kenakan limit, jadi F aksen C-nya sama dengan limit dari H menuju 0 dari yang tadi, sinus negatif sebentar. Saya tuliskan semua aja dulu ya, supaya Anda belajarnya itu teratur. Cos C plus H kurang cos C dibagi dengan H ya. Nah, ini sama saja dengan yang mana? Yang ini ya, sinus. Nah, dia sama dengan limit H menuju 0 dari negatif sinus C plus H per 2 sinus H per 2 dibagi dengan H per 2 ya. So, ini menjadi limit H menuju 0 dari limit ini bisa negatif depan sinus C plus H per 2 kali dikalikan dengan limit H menuju 0 dari sinus H per 2 bagi H per 2. So, ini adalah 1, sehingga ini menjadi limit negatif limit H menuju 0 dari sinus C plus H per 2. So, kita kenakan H-nya, kita selesaikan limitnya, berarti dia menjadi minus sinus C. So, kalau saya punya fx-nya adalah kosinus C, kosinus X, maka f aksen X-nya adalah negatif sinus X. Ya, ini adalah tugas untuk Anda dikerjakan, yaitu mencari kalau saya punya fx-nya adalah tangens X, maka f aksen X-nya apa? Ya, ingat bahwa tangens X-nya itu adalah sin per cos ya. Jadi kalau saya punya sinus X per cos X dengan menggunakan limit ya. Oke, jangan lupa untuk mengisi absensinya. Ini dia. Kita lanjutkan dengan rumus di luar trigonometri. Ya, nanti yaitu adalah Gx sama dengan nilai mutlak X. Tapi nanti di video yang satunya. Terima kasih.